Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sugiono, guru geografi SMA Talun, akan memberikan penjelasan tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Materi kelas 11 semester 1. Karakteristik bioma di dunia. Perlu kita ketahui bahwa bioma itu menyebar di seluruh dunia. Persebarannya dari Asia, Afrika, Eropa, Australia, maupun Amerika. Nah, karakteristik bioma, apa sih bioma itu? Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer, yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan atau produsen. Karakteristik bioma dunia, di antaranya satu, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu wilayah. Terdapat komunitas klimaks, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut, terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim, komunitas bersifat stabil, setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda, memiliki wilayah yang luas. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna di dunia. Persebarannya di seluruh dunia secara sekilas seperti itu. Ada hutan tropis, savana, gurun, semak belukar, padang rumput, dan sebagainya. Sebaran faunanya ada oriental, neotropikal, neartik, paleartik, oriental, dan sebagainya. Kemudian apa sih faktor persebaran flora dan fauna dunia? Faktornya adalah ada dua macam secara umum, yaitu biotik dan abiotik. Biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sementara abiotik faktor geologi, iklim, faktor edafik atau tanah, dan faktor fisiografis. Sebaran flora di Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa kawasan atau subregion. Yang pertama, kawasan subregion Indonesia bagian barat. Terdapat hutan hujan tropis dengan ciri pohon berdaun rindang, tidak tembus cahaya matahari, lembab, tinggi rata-rata 60 meter pohonnya, banyak terdapat rotan, dan banyak epifit atau tumbuhan penutup. Indonesia bagian tengah atau Walas. Wilayahnya Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur, Maluku. Di sana terdapat hutan musim atau hutan bisa meranggas. Kemudian di bagian timur, karena situasinya yang tidak lebat, hujannya juga tidak banyak, maka terdapat padang rumput atau hutan sabana. Sebaran flora di Indonesia dari ketiga kawasan tersebut terbagi ke dalam 4 wilayah. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan. Cirinya ini beriklim hujan tropis AF, kelembapan tinggi, curah hujan tinggi, suhu rata-rata tinggi. Tipe vegetasinya hutan hujan tropis, hutan bako atau mangrove, spesies heterogen, tingkat kerapatan tinggi. Contoh floranya Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, paku-pakuan, dan sebagainya. Kemudian flora Jawa Bali, ini curah hujan semakin kecil ke arah ke timur, kelembapan udara berkurang ke timur, tipe iklim Jawa Barat AF dan AM, wilayah lain beriklim AW. Tipe vegetasinya hutan hujan tropis di Jawa Barat, hutan monsun atau musim di wilayah utara Pulau Jawa, sabana tropis di Jawa bagian timur, dan Bali bakau di daerah pesisir. Contoh floranya jati atau endemik Jawa itu pohon jati, pinus, dan cemara.
Kemudian yang ketiga, Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Iklimnya lebih kering, kelembapan udara lebih rendah kecuali Maluku ya, Maluku tinggi. Tipe vegetasinya sabana dan stepan Nusa Tenggara, hutan pegunungan Sulawesi, hutan campuran di Maluku. Untuk floranya pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu ebon, lontar, cendana. Kemudian yang terakhir adalah Papua. Tipe iklim hutan tropis atau AF, contohnya eukaliptus. Tipe vegetasinya hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, bakau, corak Australia Utara, sabana di bagian tenggara. Nah, secara sekilas sebaran fauna di Indonesia dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu fauna barat, fauna tengah, dan fauna timur. Antara barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, antara tengah dan timur dipisahkan oleh garis Weber. Sementara itu dulu anak-anakku, bisa dilanjut kapan lain waktu. Untuk tahap ini cukup sampai di sini. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.